Waspada, ternyata kantor bisa jadi sarangnya perselingkuhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi sarang terbesar terjadinya perselingkuhan, yakni tempat kerja suami atau kantor suami. Banyak di antara kita yang berpikir kalau perselingkuhan itu terjadi di luar rumah, di hotel, atau di tempat-tempat hiburan malam. Padahal kenyataannya, sarang paling besar perselingkuhan justru ada di kantor. Ya, kantor. Tempat suami bekerja, tempat dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Bisa berubah menjadi ladang godaan yang sangat besar. Pertanyaannya, kenapa justru kantor yang jadi rawan? Apa faktor psikologis dan spiritualnya? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai istri agar suami tetap kuat, tidak mudah tergoda, dan tetap menjaga kesetiaannya? Hari ini saya akan bahas tuntas dengan solusi nyata yang bisa Bunda terapkan. Ini alasan kenapa kantor bisa jadi sarang perselingkuhan. Pertama, kedekatan intensitas waktu suami menghabiskannya tuh lebih dari 8 jam sehari di kantor. Bahkan seringkali lebih lama bersama rekan kerjanya dibanding bersama istrinya di rumah. Dari intensitas waktu yang lama ini, terjadilah emotional bonding atau ikatan emosional. Memang bagus seseorang yang memiliki ikatan emosional menjadi lebih care dalam hal kerjaan, sehingga mungkin hal itu bisa membangun bonding untuk kekompakan. Namun perlu Bunda ketahui, terkadang ikatan emosional ini disalahartikan oleh sebagian orang sehingga dianggap ikatan yang istimewa atau cinta. Padahal pada faktanya bukan karena cinta sejati, tapi karena sering bertemu, sering ngobrol, sering bercanda. Itu yang disebut psikolog sebagai proximity effect. Makin sering berinteraksi, makin besar potensi munculnya ketertarikan. Kedua, situasi formal bisa jadi personal, yang awalnya cuma ngobrol kerjaan. Tolong revisi laporannya ya, dan sebagainya. Semakin sering ada obrolan, maka peluang mengenai pertanyaan yang sikapnya informal menjadi hal biasa dan lumrah. Lama-lama nyambung ke curhat pribadi. Kok kamu capek banget sih? Lagi ada masalah sama keluarga ya? Kamu kok kelihatannya murung? Lagi berantem sama istri. Dan obrolan yang seharusnya tidak menjadi konsumsi partner kerja. Nah, dari obrolan kerja yang seharusnya profesional bisa bergeser ke obrolan yang personal. Dari sinilah muncul simpati yang salah arah. Suami Bunda bisa saja beranggapan bahwa ini adalah kode perhatian yang berlebihan. Sebaliknya, ketika suami terlalu membuka ruang untuk menceritakan hal di ranah pribadi, si cewek rekan kerjanya merasa dia menjadi tempat yang nyaman untuk suami Bunda. Ketiga, faktor ego laki-laki di kantor. Apalagi jika ada perempuan yang respect, menghargai, dan menyanjung prestasinya. Suami bisa merasa lebih dihargai dibanding di rumah. Padahal di rumah bukan berarti istri tidak menghargai, tapi mungkin bentuk apresiasinya berbeda. Psikolog menyebut ini sebagai ego validation. Kebutuhan seseorang pria untuk diakui dan merasa dibutuhkan. Ketika itu dipenuhi orang lain, dia bisa tergoda. Dan faktor yang keempat adalah faktor lingkungan kantor. Bunda perlu tahu, tidak semua rekan kerja itu polos. Ada yang memang berniat mendekati pria beristri. Ada juga yang menggunakan daya tarik fisik berlebihan, seperti pakaian,
wangi-wangian, senyuman, bahkan energi pemikat untuk menarik perhatian. Kalau batin suami tidak kuat, inilah yang membuatnya mudah tergelincir. Secara psikologis, ada juga faktor-faktor kenapa suami sangat mudah untuk tergoda untuk melakukan perselingkuhan di kantornya. Pertama, karena stres dan pelarian emosional. Suami yang sedang stres dengan pekerjaan atau rumah tangga bisa menjadikan teman kantor sebagai tempat pelarian emosional. Misalnya, ada masalah di rumah, lalu di kantor ada wanita yang memberi telinga untuk mendengarkan curhatannya. Itu membuat suami merasa nyaman, walau sebenarnya hanya pelarian sementara. Rasa nyaman inilah yang sebenarnya membuka peluang untuk kembali curhat berulang. Kedua, ilusi kebahagiaan kantor. Bunda, di kantor suami melihat rekan kerjanya dalam kondisi terbaik. Dandan rapi, wangi, selalu terlihat siap. Bandingkan dengan istri di rumah yang kadang sibuk dengan anak, masak, atau berantakan karena kelelahan. Dia seolah melihat wanita yang fresh dengan gaya yang selalu baru dan trendy. Ini membuat ilusinya seolah istri tidak ada apa-apanya dibanding teman di kantornya. Padahal itu cuma ilusi. Karena rekan kerjanya itu pun pasti punya sisi lelah dan kusut yang tidak ditunjukkan di kantor. Tapi suami seringkali terjebak pada ilusi kebahagiaan semu. Ketiga, karena komunikasi yang lemah dengan istri. Banyak perselingkuhan kantor terjadi karena komunikasi di rumah melemah. Suami merasa lebih mudah bicara dengan rekan kerja ketimbang istri. Bicara dengan istri hanya terkait gaji, kebutuhan anak, rumah, itu saja. Sehingga kalian berdua seolah hanya tinggal bersama, bukan menjalani hidup bersama. Akibatnya, ikatan batin dengan istri akan melemah. Ikatan batin dengan orang kantor akan menguat. Tidak hanya secara psikologis ya Bunda, faktor dari spiritual juga kadang memberikan pengaruh besar terhadap perselingkuhan suami. Dan ini menjadi hal yang kadang tanpa disadari oleh istri. Termasuk para klien-klien saya yang berikhtiar. Mungkin tidak banyak. Namun ada beberapa klien yang mengeluhkan suaminya berubah semenjak mengenal seseorang di kantornya. Ini bisa jadi bukan hanya kedekatan semata ya Bunda, tapi ada energi negatif yang dibawa oleh perempuan tersebut. Bukannya saya suuzon ya Bunda, namun karena saya sendiri pernah kedatangan tamu yang berniat buruk untuk menggoda dan ingin ikhtiar bersama saya. Nah, dari wanita tersebut mungkin ada beberapa hal yang sengaja menggunakan energi pengikat atau susuk. Tujuannya untuk apa? Ya untuk terlihat lebih menarik, lebih memikat, bahkan bisa mengikat batin orang yang dituju. Jika batin suami lemah, dia bisa mudah terikat tanpa sadar. Jadi memang orang seperti ini kerjanya terus-menerus begitu pun. Memikat orang lain dengan susuk, dikeruk hartanya, ditinggalkan berulang kali, begitu terus siklusnya. Faktor spiritual juga bisa karena energi negatif lingkungan. Kantor yang penuh intrik, persaingan, gosip, iri hati akan memunculkan energi negatif. Kalau suami tidak melindungi diri dengan doa dan zikir, energi itu bisa menyerap ke dalam dirinya. Efeknya, suami mudah gelisah ketika di rumah, mudah bosan dengan keluarga, tapi justru merasa nyaman saat di luar. Lalu bagaimana untuk menyikapi keadaan seperti ini, Bunda? Apakah suami dilarang untuk bekerja? Tentu tidak seperti itu ya, Bunda. Secara psikologis, Bunda bisa bangun komunikasi elegan. Bunda jangan memaksa atau menuduh, tapi ajak ngobrol dengan tenang. Mas, aku ingin kita tetap bisa jaga rumah tangga ini. Kalau ada yang bikin Mas kurang nyaman di rumah, ayo kita bicarakan sama-sama ya Mas. Nah, kalimat seperti ini akan membuat suami tidak defensif, tapi akan lebih terbuka kepada Bunda.
Yang kedua, rawat diri tanpa berlebihan. Tetap tampil rapi, wangi, dan memancarkan inner beauty. Karena ketika suami melihat istrinya berkelas, percaya diri, dan elegan, hatinya akan kembali. Ketiga, bangun rasa hormat. Laki-laki itu egonya tinggi, Bun. Butuh dihargai, diperhatikan, diagungkan, bahwa mereka itu hebat. Ini sifat alamiah pria. Maka ucapkan apresiasi sederhana. Mas, aku bangga dengan kerja kerasmu. Nah, kata-kata kecil ini, Bun, seperti itu bisa jadi tameng besar di hati suami. Sehingga suami merasa kerja kerasnya tidak sia-sia dan berarti bagi istri. Nah, solusi secara spiritual, Bunda bisa zikir dan doa untuk perlindungan batin. Biasakan Bunda mendoakan suami sebelum berangkat kerja. Sentuhkan doa di tangannya, bacakan ayat-ayat perlindungan agar hatinya dijaga oleh Allah dari godaan. Bunda juga bisa ikhtiarkan dengan wasilah khusus untuk memberikan perlindungan. Untuk Bunda yang ingin batin suaminya selalu kembali, bisa ikhtiar dengan garam aura An-Nuroh untuk mandi batin agar aura istri semakin kuat dan semakin menarik. Atau kalung aura An-Nuroh yang energinya paling tinggi untuk menjaga ikatan batin suami tetap terhubung dengan istri. Energi kalung ini bukan jimat, tapi doa dan zikir yang saya proses dengan doa khusus. Sehingga membantu menjaga batin suami dari energi negatif dari luar. Bunda, kantor memang bisa jadi sarangnya perselingkuhan. Tapi ingat, bukan berarti semua suami pasti selingkuh. Semua kembali seberapa kuat ikatan batin dengan istrinya. Maka jangan habiskan energi untuk curiga tanpa henti. Gunakan energi itu untuk ikhtiar rawat komunikasi, rawat diri, dan rawat batin Bunda. Karena suami yang dilindungi doanya oleh istri, insya Allah akan kuat menghadapi godaan apapun. Kalau Bunda merasa butuh bimbingan lebih dalam, silakan bisa hubungi nomor di bawah ini ya Bunda. Insya Allah saya akan bantu untuk ikhtiar lahir maupun batin. Agar rumah tangga Bunda tetap kokoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda. Agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.